Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Radit Asegaf dengan nomor induk mahasiswa yaitu 12470500133. Aku dari kelas E jurusan Teknik Informatika. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku bakal menjelaskan atau mempresentasikan mengenai salah satu struktur program atau struktur data dari sebuah program, yaitu namanya linked list. Apa itu linked list? Jadi, linked list itu kalau didefinisikan dapat diartikan sebagai struktur data linear yang terdiri dari node-node. Nah, setiap node-nya itu menyimpan data dan pointer yang menunjuk ke node berikutnya. Jadi, maksud dari linked list ini yaitu linked list itu terdiri dari beberapa node. Nah, setiap node-nya itu terdiri dari dua elemen penting, yaitu namanya ada data dan pointer. Data adalah berisi informasi yang ada di dalam node, sedangkan kalau pointer adalah menunjuk ke node-node berikutnya. Oke. Nah, kalau linked list ini tidak seperti array kalau misalkan ukuran linked list ini bersifat dinamis dan tidak memerlukan memori berurutan yang jauh atau berbanding terbalik dengan array. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari linked list ini? Nah, berdasarkan beberapa komponen utama, fungsi linked list itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu untuk menyimpan data dinamis, yang kedua yaitu untuk efisiensi insert dan delete, dan yang terakhir yaitu untuk implementasi struktur data lain. Dan yang terakhir itu ada namanya fleksibilitas atau mempermudah gitu, karena struktur linked list ini lebih fleksibel. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis linked list. Jenis linked list ini umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada namanya single linked list, yang kedua ada namanya double linked list, dan yang terakhir itu ada namanya circular linked list. Apa sih dari ketiga bagian ini bedanya? Bedanya apa aja dari 3 bagian ini? Jadi yang pertama itu ada namanya single linked list. Nah, kalau single linked list itu node-nya, setiap node hanya memiliki satu pointer yang menunjuk ke node berikutnya. Jadi, kalau di single linked list itu, setiap node itu cuma berisi dari satu data dan satu pointer. Nah, contohnya di sini ada data A. Di sampingnya yang abu-abu ini adalah pointer. Nah, dari node ini, pointernya mereferensikan ke data berikutnya, yaitu ke data B. Jadi, pointer di node A mereferensikan ke node B. Begitupun dari node B, dari data B, pointernya itu mereferensikan ke node C. Begitupun seterusnya sampai ke data terakhir, yaitu ditandakan dengan data 0. Maksud dari 0 ini adalah akhir dari data linked list-nya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau lebih mudah, pokoknya kalau single linked list itu dari node yang satu ke node berikutnya. Misalkan dari A, B, dari B ke C, dari C ke D sampai ke node terakhir gitu. Jadi setiap node itu cuma hanya terdiri dari satu data dan satu pointer. Lalu dari pointer itu dilanjutkan ke seterusnya atau ke sampingnya, dari A ke B, B ke C dan seterusnya kayak gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya double linked list. Apa itu double linked list? Kalau misalkan tadi di single linked list itu hanya terdiri dari beberapa node, tapi di dalamnya cuma hanya terdiri dari satu data dan satu pointer. Tapi kalau misalkan di double linked list itu terdiri dari satu data dan dua pointer, yaitu ada pointer ke nodes berikutnya dan ada yang namanya dikenal sebagai pref. Maksudnya pref di sini itu pointernya menunjukkan ke sebelumnya. Contohnya kayak di sini. Di sini ada yang namanya data angka 1 di node pertama ini, di pointernya mereferensikan ke node kedua, yaitu di maju dong dari yang pertama ke yang kedua. Nah, dari node kedua ini bisa dilanjutkan ke pointer ketiga ataupun bisa dimundurkan lagi ke node yang pertama gitu. Jadi kalau misalkan secara garis besarnya, kalau misalkan double linked list itu bisa dilanjutkan ke node selanjutnya ataupun bisa kembali ke node sebelumnya kayak gitu. Pokoknya inti dari double linked list itu setiap node memiliki 2 pointer, yaitu satu menunjuk ke node berikutnya dan satu lagi menunjuk ke node sebelumnya. Oke, selanjutnya yang terakhir ada yang namanya circular linked list. Circular linked list ini berbeda sama yang singular dan double linked list. Kalau misalkan circular linked list itu contohnya dari node pertama, node A ini, nanti pointer dari node A ini akan melanjutkan ke pointer berikutnya, yaitu ke kanan di node B. Dari node B ini nanti si pointer akan mereferensikan lagi ke node selanjutnya, yaitu node C.
Nah, dari note C ini bakal dilanjutkan lagi ke note D. Nah, di sini bedanya. Kalau misalkan di singular dan di double, dari note D kan tadi contohnya itu langsung habis ya. Langsung hasilnya itu 0, maksudnya di akhir program. Nah, kalau circular linked list ini, dari note terakhir itu bakal kembali lagi ke atau direferensikan lagi ke note pertama gitu. Jadi inti dari circular linked list itu note terakhir menunjuk kembali ke note awal, yaitu membentuk lingkaran. Jadinya circular linked list itu berulang-ulang kayak gitu. Nah, selanjutnya struktur note dalam C++. Strukturnya tuh kayak gimana sih? Jadi struktur note dalam C++ itu bisa ditulis dengan cara struct node, buka kurung yang biasa. Habis itu ada namanya integer data titik koma node bintang next. Itu maksudnya itu penjelasannya di integer data ini yaitu untuk menyimpan nilai elemen yang tadi tuh yang kayak nilai 1, nilai A, dan nilai B, itu namanya data. Selanjutnya ada tulisan ini next. Next itu pointer yang menunjuk node berikutnya, jadi kayak ada tanda panah tadi sebelumnya. Nah, itu menunjukkan next ini, yaitu pointer yang menunjukkan ke data selanjutnya. Oke, selanjutnya ada namanya operasi dasar pada linked list. Operasi dasar pada linked list itu yang pertama ada namanya penambahan node di awal. Contoh, ini fungsinya buat apa sih? Nah, fungsi dari penambahan node di awal itu untuk membuat node baru. Yang kedua yaitu untuk mengatur pointer node baru untuk menuju ke node pertama. Dan yang terakhir itu untuk mengubah head menjadi node baru. Contohnya programnya kayak gini. Jadi void insert at head node head integer data. Nah, nanti penulisannya kayak gini. Ini yang dinamakan sebagai penambahan node di awal. Selanjutnya juga ada operasi dasar linked list yang gunanya untuk penambahan node di akhir. Kalau tadi di awal, nah sekarang ini ada yang di akhir. Fungsinya buat apa sih kalau buat penambahan node di akhir itu? Fungsinya yang pertama itu untuk iterasi hingga node terakhir. Yang kedua yaitu untuk menambahkan node baru di akhir. Jadi kalau misalkan tadi yang awal itu cuma hanya ada di awal, yang ini, yang angka 9 ini, itu kan berarti tadi untuk menambahkan node di awal ya. Nah, ada lagi yang menambahkan node di akhir, yang di bawah ini. Fungsinya yaitu di 2 tadi. Oke, selanjutnya ada yang namanya penghapusan node. Kalau tadi kita sudah ada namanya penambahan node di awal dan di akhir, nah yang ketiga ini ada namanya penghapusan node. Gunanya tuh buat apa sih? Jadi kalau misalkan penghapusan node itu, jika node pertama adalah elemen yang akan dihapus dan akan diubah menjadi head gitu. Nah, kalau misalkan tidak, cari node yang menunjuk ke elemen yang akan dihapus lalu perbarui pointer. Contoh codingannya seperti ini. Kalau misalkan tadi cuma ada void node yang buat penambahan di awal dan di akhir, kalau misalkan buat penghapusan node itu biasanya digunakan if atau pengandaian gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya pencarian elemen. Kalau tadi ada penghapusan dan di sini ada pencarian. Pencarian itu gunanya buat apa sih? Jadi pencarian itu gunanya untuk iterasi setiap node dan periksa apakah data sama dengan kayak, maksudnya di sini tuh kita hanya harus memeriksa nih kalau misalkan node ini tuh sebenarnya sama nggak sih kayak yang di kuncinya, atau kata dari awalnya tuh sama apa enggak gitu. Jadi pencarian elemennya. Nah, ini gunanya. Gimana sih contoh codingannya? Nah, contoh codingannya kayak gini. Biasanya kita menggunakan wall search node head integer case. Nah, ini digunakan untuk pencarian elemen. Biasanya ini di akhir-akhir codingan gitu biasanya. Oke, selanjutnya di sini aku bakal menjelaskan sebuah contoh dari program yang menggunakan struktur data single linked list yang seperti udah aku jelasin sebelumnya. Nah, dari contoh program ini akan terdiri dari 4 operasi dasar yang sudah disebutkan juga sebelumnya, yaitu ada namanya penambahan node di awal, penambahan node di akhir, penghapusan, dan pencarian elemen. Oke, jadi contoh programnya ini kalau misalkan kita run atau kita tahu hasilnya apa gitu. Jadi hasil dari program ini yaitu linked listnya diketahui bahwa dari 20 akan direferensikan ke 10, direferensikan 10 sampai ke node terakhir. Oke, jadi untuk penulisan yang pertama itu ada namanya di sini ada struct node atau struktur data. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat linked list itu ada namanya struktur data ini, yaitu penulisannya seperti contoh ini. Selanjutnya itu yang sudah aku jelasin yang pertama tadi ada namanya penambahan node di awal. Di sini itu ada namanya node baru yang ditandai dengan new node. Nah, dari node baru ini disimpan sebuah data, lalu node baru ini di next atau dilanjutkan ke head atau ke node awal, direferensikan dari node baru ke awal, ke head ini. Nah, head di set agar bisa
mereferensikan dari note ke note baru ini. Oke, selanjutnya itu ada namanya penambahan note di akhir. Kalau penambahan note di akhir itu ada namanya pembuatan note baru. Nih, note baru, lalu nextnya itu di set ke 0. Nah, jika kalau misalkan di link listnya ini hasilnya kosong, maka nanti note baru itu akan kembali lagi ke head atau ke note awal gitu. Tetapi kalau misalkan dari note baru ini ada tidak kosong, ada isinya gitu ya, itu akan diiterasi lagi atau di set next sampai ketemu ke note terakhir. Nah, tanda next ini akan di set atau dilanjutkan sampai ketemu ke note baru. Oke, selanjutnya yaitu ada penghapusan node. Penghapusan node ini gunanya yaitu untuk menghapus node dengan nilai tertentu, yaitu di sini ditandai dengan kata k. Jadi jika link listnya kosong, maka akan keluar dari fungsi. Nah, tapi jika node pertama memiliki nilai k, hapus node tersebut dan perbarui head atau perbarui node awal. Selanjutnya itu, jika tidak ada, maka iterasi mencari node sebelum node yang memiliki k. Seperti node pertama tuh yang memiliki nilai k. Bahkan jika tidak ada, akan diiterasi mencari node sebelum node yang memiliki k. Selanjutnya yaitu, jika ditemukan, maka hapus node dengan k dan perbarui dengan pointer next. Tuh. Nah, selanjutnya di sini ada void print list ini maksudnya itu untuk mencetak link list. Jadi void print list ini artinya untuk cetak link list yang tujuannya itu untuk menampilkan seluruh elemen dalam link list. Nah, prosesnya itu yang pertama di sini ditandai dengan cara iterasi melalui link list. Jadi di sini dikasih tahu kalau misalkan kita akan mengiterasi melalui link list. Yang kedua itu cetak data setiap node diikuti dengan tanda panah ke kanan kayak gini. Nah, selanjutnya juga diakhiri dengan mencetak 0, yaitu ditandai dengan cout 0 endl atau endline. Jadi akan diakhiri dengan mencetak 0. Jadi selanjutnya dari operasi dasar itu ada namanya cari elemen atau search. Nah, di sini ditandai dengan cara bool search. Nah, di sini tuh maksudnya untuk mencari elemen. Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu untuk memeriksa apakah elemen tertentu k ada di dalam link list. Caranya gimana sih? Jadi caranya itu yang pertama-tama diiterasi dulu nih melalui link list. Selanjutnya itu bakal jika elemennya ditemukan maka akan dikembalikan atau di sini kan ada true. Nah, true di sini akan dikembalikan. Ya kalau misalkan elemennya ditemukan. Jika iterasi selesai tanpa menemukan elemen maka kembalikan ke false. Jadi kalau misalkan elemen yang ada itu maka si if ini akan betul, tetapi kalau misalkan ternyata elemennya tidak ditemukan maka akan false atau hasilnya nggak ada gitu. Nah, selanjutnya di sini ada yang integer main. Integer main ini maksudnya dari fungsi main, jadi fungsi utama gitu. Nah, di sini itu ada head itu untuk pointer utama yang menuju ke awal link list. Jadi itu yang sudah tadi aku jelas sebutin dari awal. Ada head, pokoknya di sini ada pointer utama gitu ya. Nah, operasi ini dilakukan dengan urutannya itu yang pertama menambahkan node dengan nilai 10 dan 20 di awal, menambahkan node dengan nilai 30 di akhir, selanjutnya yaitu menampilkan link list, yang keempat itu untuk menghapus node dengan nilai 20, selanjutnya menampilkan link list setelah penghapusan, dan yang terakhir itu untuk mencari apakah nilai 10 itu ada di link list atau enggak gitu. Nah, baru deh setelah selesai semua codingannya akan menghasilkan sebuah output seperti ini yang tadi udah aku run di awal, yaitu hasilnya jadi link list sama dengan dari 20 di next ke 10 lalu di next ke 30 dan ke akhir dari link listnya itu, yaitu ditandai dengan kata 0. Nah, selanjutnya ada namanya after deletion itu 10 dari 10 setelah dihapus angka 20 nya setelah dihapus, yang setelah tadi aku jelasin tuh yang ada penghapusan data yang KKK. Nah, itu setelah dihapus nanti hasilnya jadi 10 lanjut ke 30 dan lanjut ke 0 atau ke akhir gitu di ujung, karena 20 nya udah dihapus jadi cuma sisa 10 dan 30. Nah, terus kan tadi yang ke 10 itu dijelasin kalau misalkan angka 10 nya itu ada nggak sih di link list. Nah, dari outputnya ini menjelaskan bahwa kalau misalkan angka 10 itu ditemukan di list, berarti ini hasilnya true, makanya angka 10 ini ditemukan di list.
Nah, karena aku udah ngejelasin dari penjelasan tentang linked list, apa itu linked list, fungsi linked list, dan beberapa operasi dasar tentang linked list, serta jenis-jenis linked list, lalu ada contoh program tentang linked list yang telah dijadikan sebagai program, udah di-run juga, dan aku udah jelasin juga. Mungkin yang bisa aku sampaikan cuma sampai di sini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.